Percayakah Anda jika saya katakan bahwa beberapa sayuran yang kita makan hampir setiap hari, yang bahkan kita yakini semakin banyak dimakan akan semakin sehat, sebenarnya secara diam-diam dapat menurunkan stamina dan kejantanan pria setelah usia 50 tahun? Mungkin reaksi pertama Anda adalah menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin sayur bisa berbahaya, bukan? Dokter selalu menyarankan makan sayur, dan di televisi setiap hari dikatakan bahwa sayur baik untuk kesehatan jantung, tekanan darah, dan masa tua. Namun, justru karena keyakinan yang tampak sangat jelas itulah, selama bertahun-tahun, banyak orang tanpa sadar perlahan-lahan melemahkan tubuh mereka sendiri. Halo Bapak-Bapak sekalian, saya Hendra. Melalui pengalaman panjang berdialog dan memberikan konsultasi kepada para pria di atas usia 50 tahun, saya menyadari satu hal yang sangat istimewa. Banyak dari Anda yang sama sekali tidak malas, tidak makan sembarangan, dan justru hidup lebih sehat dibandingkan saat masih muda. Anda makan banyak sayur, mengurangi daging berlemak, menjauhi gorengan, dan membatasi gula. Namun, semakin bertambah usia, tubuh justru terasa lebih cepat lelah. Stamina menurun drastis, gairah memudar, dan kemampuan vitalitas tidak lagi bertahan lama seperti dulu. Yang paling menyakitkan bukanlah tubuh yang melemah itu sendiri, melainkan perasaan bahwa kepercayaan diri sebagai seorang laki-laki di dalam keluarga perlahan-lahan menghilang. Beberapa waktu lalu, di suatu pagi yang dingin saat hujan turun, seorang pria berusia 66 tahun datang ke ruang konsultasi saya. Mari kita panggil beliau Pak Ahmad. Beliau duduk dengan sangat pelan, menundukkan kepala sambil merapatkan kedua tangannya dengan kuat. Setelah hening sejenak, beliau berkata dengan suara rendah dan parau, "Saya merasa tidak lagi menjadi laki-laki yang utuh. Saya hidup dengan istri saya seperti orang asing. Setiap kali menatap matanya, saya hanya merasa malu dan bersalah." Dengan kalimat itu, suasana di dalam ruangan terasa sangat berat. Itu bukanlah keluhan, melainkan rasa tidak berdaya dari seseorang yang sudah berusaha keras namun tidak mengerti mengapa semuanya menjadi seperti ini. Ketika saya bertanya tentang gaya hidup dan pola makannya, Pak Ahmad menjawab dengan penuh keyakinan. Beliau makan banyak sekali sayur setiap hari, sangat sedikit daging, dan hampir tidak pernah menyentuh gorengan. Beliau percaya bahwa beliau hidup sangat sehat sesuai saran dokter. Beliau juga berkata, karena takut akan penyakit jantung dan stroke, beliau makan lebih banyak sayur seiring bertambahnya usia. Namun, dari perkataan itulah saya tahu bahwa ceritanya tidak berhenti pada kesimpulan bahwa makan banyak sayur itu pasti baik. Hari ini, saya ingin membagikan sebuah fakta yang hanya sedikit orang berani mengatakannya secara jujur. Ada 3 jenis sayuran yang sangat umum, namun jika dimakan dengan cara yang salah, atau dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang, dapat menurunkan stamina pria di atas 50 tahun secara diam-diam. Terutama sayuran kedua, kemungkinan besar hampir semua orang memakannya setiap hari tanpa rasa curiga sedikit pun. Di sisi lain, di antara sayuran yang sangat akrab dan murah, ada juga yang jika dimakan dengan benar dapat membantu melancarkan peredaran darah, membantu tubuh menjaga hormon testosteron, dan secara alami membantu memperbaiki kemampuan vitalitas. Ini bukan obat mahal, bukan pula metode yang berbahaya. Bahan-bahannya sudah ada di dapur Anda. Jika Anda merasa tubuh semakin lemah dan kejantanan Anda menurun, namun Anda tidak ingin menerimanya begitu saja sebagai takdir, silakan simak ini sampai selesai. Mungkin jawaban yang Anda cari selama ini tersembunyi tepat di dalam makanan harian Anda. Sebelum membahas secara spesifik sayur apa yang harus dikurangi dan apa yang harus ditambah, Anda perlu memahami dasar penting mengenai fisiologi pria setelah usia 50 tahun. Faktanya, fungsi seksual seorang pria tidak hilang begitu saja tanpa alasan. Hal itu ditopang oleh 3 pilar biologis. Jika salah satu dari 3 pilar ini melemah, fungsi seksual akan mulai goyah. Dan jika 2 atau 3 pilar melemah bersamaan, penurunannya akan sangat terlihat jelas. Pilar pertama adalah testosteron. Ini adalah hormon pria yang paling penting yang secara langsung mengatur karakter, kemampuan vitalitas, kekuatan otot, kepadatan tulang, daya ingat, hingga rasa percaya diri seorang pria. Kira-kira setelah usia 35 tahun, testosteron mulai menurun secara alami, rata-rata sekitar 1 hingga 2% setiap tahun. Angkanya mungkin terlihat kecil, namun jika penurunan itu berlanjut selama lebih dari 20 tahun, pada usia 60 tahun, banyak orang hanya memiliki sekitar 60% sisa hormon dibandingkan masa jayanya. Saat testosteron turun, pria tidak hanya melemah secara fungsi seksual, tetapi juga menjadi lebih lelah, lebih mudah kehilangan motivasi, dan ketajaman mental tidak lagi seperti dulu.
Pilar kedua adalah sirkulasi darah. Ada satu fakta jujur yang harus Anda ingat. Organ vital pria tidak bisa berfungsi jika tidak ada darah yang mengalir masuk dalam jumlah besar. Karena tidak memiliki tulang atau otot yang bisa digerakkan sendiri, fungsi vitalitas sepenuhnya bergantung pada apakah darah dapat mengisi jaringan dengan cukup. Jika pembuluh darah elastis dan aliran darah mengalir tanpa hambatan, maka respon alami tubuh akan terjadi. Namun, seiring bertambahnya usia, risiko pengerasan pembuluh darah, kolesterol tinggi, dan darah tinggi semakin besar. Dinding pembuluh darah menjadi kaku dan menyempit, sehingga sirkulasi darah menjadi lebih sulit. Jika darah tidak sampai dengan cukup kuat atau cukup cepat, fungsi vitalitas akan melemah atau bahkan tidak menunjukkan respon sama sekali. Pilar ketiga adalah sistem saraf dan energi sel. Agar respon seksual terjadi, otak harus mengirimkan sinyal rangsangan. Dan sinyal tersebut harus diteruskan melalui sistem saraf ke pembuluh darah di organ vital. Jika transmisi saraf lemah, refleks lambat, atau energi sel kurang, respon tubuh akan melemah meskipun testosteron dan kondisi pembuluh darah belum memburuk secara serius. Inilah alasan mengapa banyak orang di atas usia 50 tahun menjadi mudah mengantuk, lambat merespon, kepala terasa berat, dan fungsi seksual menurun secara bersamaan. Poin pentingnya adalah beberapa jenis sayuran jika dimakan dengan benar dapat membantu ketiga pilar ini secara alami. Namun beberapa sayuran lainnya, jika dimakan dengan cara yang salah atau terlalu sering selama bertahun-tahun, dapat merusak keseimbangan hormon secara diam-diam, menghambat penyerapan mineral, dan memperlemah aliran darah yang menopang fungsi seksual. Inilah sisi ganda sayuran yang sering dilewatkan oleh banyak orang tua. Pertama, saya akan membahas sayuran pertama yang jika salah dikonsumsi dapat menurunkan stamina. Itu adalah bayam. Di banyak keluarga, terutama generasi di atas 50 tahun, bayam telah lama dianggap sebagai sayur yang sangat baik untuk tubuh. Banyak yang percaya bayam melindungi darah, baik untuk jantung, dan sangat membantu bagi orang dengan darah tinggi atau kurang darah. Karena itulah bayam sering sekali muncul di meja makan orang tua. Namun, secara ilmiah, ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Bayam mengandung asam oksalat yang relatif tinggi. Oksalat memiliki sifat mengikat kuat mineral penting dalam tubuh, terutama zinc atau seng dan magnesium. Padahal kedua mineral ini sangat krusial bagi fisiologi pria. Zinc terlibat langsung dalam proses produksi testosteron di testis, dan magnesium membantu menenangkan sistem saraf serta membantu produksi energi sel. Jika asam oksalat mengikat zinc dan magnesium di saluran pencernaan, meskipun makanan Anda terlihat bergizi, tubuh tidak dapat menyerapnya dengan benar. Jika kondisi ini berlangsung lama, kekurangan zinc dan magnesium akan terjadi secara diam-diam. Tanpa disadari, testosteron akan menurun perlahan. Awalnya dimulai dengan perasaan lebih cepat lelah dan stamina menurun. Kemudian gairah berkurang dan kemampuan vitalitas melemah. Jika terus berlanjut, penumpukan oksalat juga dapat meningkatkan risiko batu ginjal, terutama setelah usia 60 tahun karena fungsi ginjal yang mulai menurun secara alami. Ini bukan berarti Anda harus berhenti makan bayam sama sekali. Masalahnya bukan pada bayam itu sendiri, melainkan pada cara memasak dan frekuensi konsumsinya. Jika ingin tetap mengonsumsinya, karena oksalat mudah larut dalam air, cara yang lebih aman adalah merebusnya sebentar dan membuang air rebusan pertamanya. Dengan cara ini, efek buruk terhadap penyerapan mineral dapat dikurangi. Dan yang terpenting, jangan jadikan kebiasaan makan bayam hampir setiap hari selama bertahun-tahun, terutama bagi Anda yang sudah mengalami masalah stamina. Sayuran kedua yang akan saya bahas mungkin akan membuat banyak dari Anda terkejut, karena sayur ini sangat akrab bagi kita semua, yaitu kubis atau kol. Kubis sering ada di meja makan keluarga, baik dalam sup, tumisan, hingga lalapan. Bagi banyak orang berusia di atas 50 tahun, kubis adalah sayuran sejuta umat yang dimakan sepanjang musim. Hampir tidak ada yang ragu memakannya. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, ada unsur yang telah lama diperhatikan dalam ilmu gizi. Senyawa tertentu di dalamnya jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dan jangka panjang, terutama dalam keadaan mentah, dapat memengaruhi fungsi kelenjar tiroid. Tiroid berukuran kecil namun berperan mengatur metabolisme energi di seluruh tubuh. Jika fungsi tiroid menurun, metabolisme melambat, energi yang dihasilkan tubuh berkurang, kelelahan lebih sering muncul, dan stamina pun menurun. Setelah usia 50 tahun, fungsi endokrin memang melemah secara alami. Sehingga jika tiroid terganggu, kekurangan energi akan semakin nyata. Tangan dan kaki terasa dingin, mudah lelah, mudah mengantuk,
dan merasa lamban dalam melakukan apapun. Gairah menurun dan gairah seksual sulit bangkit. Namun kebanyakan orang tidak menyadari bahwa penyebabnya mungkin terkait dengan kebiasaan makan kubis yang terlalu sering, terutama dalam kondisi mentah. Banyak orang mengira sayuran mentah lebih baik untuk menjaga vitamin. Padahal zat yang dapat merugikan tiroid justru bekerja lebih kuat saat dimakan mentah. Untuk mengonsumsi kubis dengan lebih aman, lebih baik dimasak hingga matang atau dikonsumsi dalam bentuk fermentasi. Proses panas dan fermentasi dapat menurunkan aktivitas senyawa tersebut secara drastis sehingga mengurangi dampak buruk terhadap energi dan stamina. Sampai di sini, mungkin Anda menyadari betapa biasanya pola makan Anda selama ini. Sayuran yang terlihat tidak berbahaya dan bahkan dianggap sebagai simbol makanan sehat, jika dimakan dengan cara yang salah secara berulang-ulang, dapat melemahkan testosteron, memperlambat sirkulasi darah, hingga memengaruhi energi saraf. Yang paling menakutkan adalah penurunan ini terjadi sangat lambat, sehingga saat Anda menyadarinya, stamina sudah sangat melemah. Sayuran ketiga yang ingin saya sampaikan adalah sayuran yang sering dicari oleh generasi tua karena dianggap menyegarkan, yaitu selada air atau seledri. Banyak orang menganggapnya sebagai sayur pembersih racun atau detox, penurun panas, dan baik untuk liver. Jadi, saat merasa perut tidak nyaman, sering minum alkohol, atau merasa tubuh sedang panas, banyak yang mengonsumsi sayuran ini. Bahkan ada yang setiap hari meminum jus seledri mentah dengan tujuan membersihkan tubuh. Namun ada hal yang sering dilewatkan. Selada air atau seledri mengandung senyawa yang bagi sebagian orang dapat memberikan efek penenang ringan dan memperlambat refleks saraf. Orang muda mungkin tidak merasakan masalah besar karena sistem sarafnya masih sangat kuat. Namun setelah usia 50 tahun, kelincahan sistem saraf tidak lagi seperti dulu. Sehingga jika senyawa ini dikonsumsi dalam jumlah banyak dan lama, dapat memengaruhi proses transmisi sinyal saraf yang berhubungan dengan respon seksual. Anda harus ingat, agar vitalitas terjadi, otak harus mengirim sinyal. Dan sinyal itu harus merambat melalui saraf menuju organ vital. Jika kecepatan transmisi itu melambat, respon tubuh akan menjadi lebih sulit. Ada orang yang mengeluh sulit mendapatkan respon atau respon tidak bertahan lama setelah rutin mengonsumsi sayuran jenis ini dalam waktu lama. Semakin tua, perubahan ini semakin nyata, dibarengi dengan rasa kantuk, refleks lambat, dan kepala terasa tidak jernih. Banyak yang mengira itu hanya karena faktor usia atau kurang tidur, padahal faktor yang memperlambat sistem saraf ada di dalam makanan harian mereka. Terutama bagi Anda yang memiliki tekanan darah rendah atau sudah memiliki masalah stamina, harus lebih berhati-hati. Sayuran ini cenderung menurunkan tekanan darah dan bersifat menenangkan, sehingga jika dimakan berlebihan, rasa pusing dan lelah akan semakin nyata, dan penurunan stamina akan semakin parah. Kebiasaan yang sangat saya sarankan untuk dihindari adalah meminum jus seledri mentah untuk tujuan detox. Dalam bentuk jus mentah, senyawa ini masuk ke tubuh dalam konsentrasi tinggi dan bekerja jauh lebih kuat daripada saat dimasak. Setelah usia 50 tahun, kebiasaan yang dimulai dengan niat baik ini justru bisa berbalik menjadi merugikan jika dipertahankan dalam jangka panjang. Jika Anda sudah membaca sejauh ini, mungkin Anda akan berhenti sejenak dan mengingat kembali pola makan Anda selama beberapa tahun terakhir. Anda percaya bayam itu baik, kubis selalu ada di meja, dan seledri dianggap menyegarkan. Ketiga sayur ini telah dianggap sebagai simbol hidup sehat. Namun, jika salah cara makannya dan terlalu sering, mereka bisa secara diam-diam merusak 3 pilar utama pria: testosteron, sirkulasi darah, dan sistem saraf. Saya ingin jujur kepada Anda, jika kita terus mengkonsumsi sayuran ini dengan kebiasaan lama tanpa penyesuaian, maka meskipun Anda minum obat kuat atau suplemen kesehatan semahal apapun, efeknya akan sangat terbatas. Akar masalahnya ada pada makanan yang kita masukkan ke tubuh setiap hari, bukan pada pil yang ditambahkan kemudian. Namun, Anda tidak perlu berkecil hati. Alam selalu memiliki keseimbangan. Jika ada sayuran yang secara diam-diam menguras stamina, ada juga sayuran yang sangat akrab dan murah, namun dapat membantu sirkulasi darah, membantu tubuh menjaga testosteron, dan memperbaiki kemampuan vitalitas secara alami. Berikut adalah 3 sayuran tersebut. Sayuran pertama yang membantu pemulihan stamina adalah bawang bombay. Banyak yang menganggap bawang bombay hanya sebagai bumbu penyedap. Namun, bagi pria di atas 50 tahun, para ahli nutrisi menyebut bawang bombay sebagai ginsengnya pria tua. Terdengar berlebihan? Namun jika Anda melihat kandungan dan cara kerjanya, Anda akan mengerti. Bawang bombay mengandung quercetin, antioksidan kuat yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas.
Ini sangat penting untuk sel-sel di testis yang memproduksi testosteron. Jika sel terlindungi, produksi hormon akan lebih stabil. Selain itu, bawang bombay mengandung senyawa sulfur yang membantu pelebaran pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Jika aliran darah ke organ vital lebih lancar, fondasi respon tubuh juga akan membaik. Banyak orang merasa tubuh kurang lelah dan stamina meningkat setelah rutin memasukkan bawang bombay ke dalam masakan. Selain perubahan vitalitas, bawang bombay juga membantu mengelola lemak darah dan tekanan darah. Cara makannya juga penting. Quercetin bisa sensitif terhadap panas, jadi jangan dimasak terlalu lama. Dimakan mentah adalah yang terbaik untuk menjaga nutrisinya. Namun bagi yang berusia di atas 60 tahun dengan lambung yang lemah, rasa pedasnya mungkin mengganggu. Jika demikian, merendam bawang bombay dalam cuka adalah cara yang sangat baik. Rasa pedasnya berkurang, namun quercetinnya tetap terjaga. Cara lain adalah menumisnya dengan sedikit minyak zaitun untuk membantu penyerapan. Anda tidak perlu makan terlalu banyak. Cukup 1 buah bawang bombay kecil sehari sudah cukup. Sayuran kedua adalah kucai. Dalam pengobatan tradisional maupun nutrisi modern, kucai sering disebut sebagai makanan yang menghangatkan tubuh dan melancarkan sirkulasi energi serta darah. Kucai mengandung senyawa yang membantu pembuluh darah lebih rileks, serta mengandung vitamin B kompleks, terutama B6 yang penting untuk sistem saraf dan metabolisme energi. Setelah usia 50 tahun, elastisitas pembuluh darah mulai menurun, sehingga efek dukungan sirkulasi dari kucai menjadi sangat berharga. Beberapa orang melaporkan respon vitalitas menjadi lebih mudah muncul dan kekuatannya membaik setelah rutin mengonsumsi kucai. Terutama bagi Anda yang tangan dan kakinya sering dingin atau memiliki sirkulasi darah perifer yang lemah, perubahannya akan terasa nyata. Masaklah kucai dengan sederhana, cukup tumis sebentar dengan api sedang. Jangan terlalu lama agar nutrisinya tidak hilang. Kucai sangat baik dimakan bersama telur atau ikan karena membantu penyerapan protein untuk pemulihan energi. Namun, hindari makan kucai mentah secara berlebihan karena sifatnya yang panas dan aromanya yang kuat bisa membebani lambung orang tua. Sayuran ketiga adalah bawang putih. Bawang putih mengandung alisin yang membantu pembuluh darah, mengurangi pengerasan arteri, dan melancarkan aliran darah. Jika pembuluh darah lancar, aliran darah ke organ vital saat ada rangsangan akan lebih cukup dan kuat. Ada satu poin penting yang banyak orang tidak tahu. Sebelum dimakan, bawang putih harus digeprek atau dicincang lalu didiamkan selama beberapa menit. Tujuannya agar enzim aktif dan membentuk alisin secara maksimal. Jika langsung dimasukkan ke penggorengan panas setelah dikupas, pembentukan alisin akan sangat sedikit. Bagi yang lambungnya lemah, merendam bawang putih dalam madu adalah cara yang luar biasa. Madu melembutkan sifat pedas bawang putih dan menambah energi. Cukup 1 atau 2 siung sehari, jangan berlebihan. Setelah tahu sayur apa yang dikurangi dan ditambah, kunci selanjutnya terutama bagi usia 60 tahun ke atas adalah bagaimana menerapkannya dengan aman. Anda tidak perlu mengubah pola makan secara drastis dalam sekejap. Tubuh orang tua sulit menerima perubahan mendadak. Sesuaikan perlahan, namun konsisten. Pertama, hindari kebiasaan makan satu jenis sayur yang sama berhari-hari secara berturut-turut. Pola makan harus berputar agar tubuh seimbang. Dalam seminggu, campurkan bawang bombay atau kucai ke dalam beberapa hidangan, gunakan bawang putih secukupnya, dan pada hari lain makanlah sayuran netral lainnya sebagai penyeimbang. Yang terpenting bukanlah jumlah yang banyak dalam sekali makan, melainkan konsistensi. Selain makanan, gaya hidup juga berperan besar. Tidur yang nyenyak adalah dasar produksi testosteron. Olahraga rutin memperbaiki sirkulasi darah. Pikiran yang tenang mencegah sistem saraf menjadi terlalu tegang. Mengurangi alkohol dan menghindari rokok adalah cara paling pasti melindungi pembuluh darah. Hal-hal ini terdengar biasa, namun justru karena biasa itulah banyak orang mengabaikannya dan baru merasa menyesal saat stamina sudah jatuh. Terakhir, ada satu cerita lagi. Pak Bambang, seorang pria berusia 69 tahun, pernah berkata kepada saya bahwa beliau sudah menyerah karena merasa usia tidak bisa dilawan. Namun, setelah menyesuaikan pola makan, mengurangi sayuran yang merugikan, dan menambah bawang bombay, kucai, serta bawang putih dengan benar, ditambah rutin berjalan kaki dan tidur lebih awal, setelah 2 bulan, beliau merasakan tubuhnya berubah drastis. Beliau berkata, "Saya memang tidak menjadi muda kembali, tapi saya merasa hidup kembali." Dan baginya, itu sudah lebih dari cukup. Beliau mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan kebahagiaan bersama istrinya. Bapak-bapak, penurunan stamina bukanlah vonis mati di masa tua.
Itu adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang menumpuk selama puluhan tahun. Dan jika penyebabnya adalah kebiasaan, maka Anda bisa memulai perubahan melalui kebiasaan juga. Masa tua bukanlah waktu untuk menyerah, melainkan waktu untuk hidup lebih pelan, lebih bijak, dan lebih memahami tubuh sendiri. Mulailah dari hal terkecil hari ini, makanlah dengan lebih benar, tidurlah lebih awal, bergeraklah lebih rutin, dan kurangi kekhawatiran tentang masa lalu. Jika dilakukan dengan konsisten, tubuh akan menjawab Anda dengan perubahan yang sangat nyata. Saya percaya Anda mampu hidup sehat, percaya diri, dan menikmati sisa hidup Anda sepenuhnya. Jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk membagikannya kepada teman atau kerabat yang mungkin membutuhkan. Mari kita jaga kesehatan dan kejantanan bersama-sama. Sampai jumpa di tips kesehatan pria selanjutnya.